Halo, perkenalkan nama saya Winnie Alison. Jadi hari ini saya akan melakukan penjelasan mata kuliah manajemen keuangan mengenai pengaruh laporan arus kas terhadap perusahaan. Jadi kita akan membahas 4 topik hari ini. Jadi yang pertama pengertian dari laporan arus kas, yang kedua klasifikasi aktivitas pada laporan arus kas, yang ketiga metode penyusunan pada laporan arus kas, dan yang keempat adalah pengaruh laporan arus kas terhadap perusahaan sesuai dengan judul yang tadi. Jadi yang pertama untuk pengertian laporan arus kas, yaitu laporan yang berisi informasi tentang arus kas yang masuk dan keluar dari suatu bisnis selama periode akuntansi tertentu. Nah, kemudian kita masuk ke klasifikasi aktivitas laporan arus kas. Jadi yang pertama itu ada aktivitas operasi, kemudian yang kedua ada aktivitas investasi, dan yang ketiga ada aktivitas pendanaan. Jadi kita akan menjelaskan satu-satu mengenai ketiga aktivitas ini seperti apa. Jadi yang pertama adalah aktivitas operasi. Jadi aktivitas operasi ini biasanya timbul dari transaksi dan peristiwa serta kondisi lain yang mempengaruhi laba rugi. Nah, jadi apa aja tuh transaksi yang termasuk ke aktivitas operasi ini? Jadi ada beberapa contoh arus kas ataupun transaksi yang akan masuk ke aktivitas operasi ini. Jadi yang pertama, penerimaan kas dari penjualan barang dan jasa. Yang kedua, penerimaan kas dari royalti, fee, komisi, dan pendapatan lain. Yang ketiga, pembayaran kas kepada pemasok barang atau jasa. Yang keempat, pembayaran kas kepada karyawan ataupun yang beban gaji, beban operasional masuk ke bagian ini. Yang kelima, penerimaan dan pembayaran kas oleh perusahaan asuransi sehubungan dengan premi, klaim, anuitas, dan manfaat asuransi yang lainnya. Yang keenam, pembayaran kas untuk pajak ataupun restitusi pajak penghasilan kecuali jika dapat diidentifikasi secara khusus sebagai bagian dari aktivitas pendanaan atau investasi. Kemudian yang ketujuh, penerimaan dan pembayaran kas dari kontrak perdagangan. Yang kedelapan, pembayaran kas untuk fabrikasi atau memperoleh aset yang dimiliki untuk disewakan kepada pihak lain dan selanjutnya dimiliki untuk dijual. Yang kesembilan, penerimaan kas dari sewa dan penjualan atas aset setelah periode sewa. Dan yang terakhir itu dan lain-lain yang berhubungan dengan kegiatan operasional. Kemudian untuk aktivitas yang kedua, yaitu aktivitas investasi. Jadi aktivitas investasi ini mengacu pada penerimaan dan pengeluaran kas yang terkait dengan sumber daya yang dimaksudkan untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan. Jadi adapun contoh transaksi yang termasuk ke dalam aktivitas investasi ini adalah yang pertama, pembayaran kas untuk membeli aset tetap, aset tidak berwujud, aset tidak lancar lain, termasuk biaya pengembangan yang dikapitalisasi dan aset tetap yang dibangun sendiri. Yang kedua, penerimaan kas dari penjualan aset tetap. Yang ketiga, pembayaran kas untuk membeli instrumen utang atau instrumen ekuitas, itu investasi dalam obligasi atau saham. Yang keempat, kas yang diterima dari penjualan instrumen utang dan instrumen ekuitas. Kemudian untuk aktivitas yang ketiga atau aktivitas yang terakhir yaitu aktivitas pendanaan. Jadi pada aktivitas pendanaan ini biasa melibatkan pos-pos kewajiban atau ekuitas pemilik dan mencakup penerimaan modal dari pemilik dan mengimbanginya dengan keuntungan dari investasi. Adapun contoh transaksi yang termasuk dalam aktivitas pendanaan, yang pertama, penerimaan kas dari emisi saham atau instrumen modal lainnya. Yang kedua, pembayaran kas kepada pemegang saham untuk menarik atau menebus saham perusahaan. Yang ketiga, penerimaan kas dari emisi obligasi, pinjaman, wesel, hipotek, dan pinjaman lainnya. Yang keempat,
pelunasan pinjaman. Yang kelima, pembayaran kas oleh penyewa atau lessee untuk mengurangi saldo kewajiban yang berkaitan dengan sewa pembiayaan atau finance lease. Kemudian kita masuk ke metode penyusunan laporan arus kas. Jadi pada metode penyusunan arus kas ini ada dua metode. Yang pertama langsung dan tidak langsung. Nah, untuk metode langsungnya ini, biasanya metode ini melaporkan secara langsung berapa kas masuk dan berapa kas yang keluar. Jadi, perbedaan antara penerimaan dan pengeluaran itu adalah arus kas bersih. Kemudian untuk yang metode penyusunan tidak langsung, biasanya laba bersih disesuaikan dengan menyesuaikan pengaruh dari transaksi yang mempengaruhi laporan laba rugi, tapi yang tidak mempengaruhi kas. Nah, biasanya perusahaan sering menggunakan metode penyusunan tidak langsung ini karena lebih mudah untuk dipersiapkan. Nah, kita langsung masuk saja ke contoh soal atau contoh kasus yang telah saya buat, yang diambil dari internet. Jadi, saya menampilkan Statement of Financial Position dan Statement of Income di akhir tahun, yaitu pada tanggal 31 Desember 2012 dalam ribuan rupiah. Jadi, untuk yang pertama, saya akan membahas dari Statement of Financial Position. Jadi, kita melihat dari bagian aset untuk tahun 2012 dan 2011, serta perbedaannya berapa. Jadi untuk bagian kas dan bank, ada kenaikan sebesar 2.000. Dari tahun 2011 yang 8.000 menjadi 10.000. Kemudian untuk investasi jangka pendek, juga terdapat kenaikan sebesar 17.000 dari 31.000 hingga 48.000. Kemudian untuk piutang dagang ada kenaikan sebesar 42.000 dari 26.000 menjadi 68.000. Kemudian untuk persediaan terdapat kenaikan sebesar 54.000 dari yang sebelumnya tidak ada menjadi 54.000. Kemudian untuk biaya prepaid ada penurunan sebesar 2.000. Jadi biaya prepaid ini adalah biaya dibayar di muka. Jadi ada penurunan sebesar 2.000 dari 6.000 menjadi 4.000. Kemudian untuk tanah ada penurunan sebesar 25.000 dari 70.000 hingga 45.000. Untuk bangunan tidak ada perbedaan atau perbedaannya 0 dari 200.000 menjadi 200.000 juga. Kemudian untuk akumulasi penyusutan bangunan ada penurunan sebesar 10.000 dari minus 11.000 menjadi minus 21.000. Kemudian di peralatan ada perbedaan sebesar 193.000, yaitu kenaikan dari yang tidak ada menjadi 193.000. Kemudian untuk akumulasi penyusutan peralatan mengalami penurunan sebesar 28.000 karena dari yang sebelumnya tidak ada menjadi ada peralatan. Jadi untuk total asetnya itu ada perbedaan sebesar 243.000 dari 330.000 menjadi 573.000. Untuk bagian kewajiban di utang dagang terjadi penurunan sebesar 6.930 dari 39.600 menjadi 32.670. Utang gaji dan upah mengalami penurunan 70 dari 400 menjadi 330. Kemudian untuk income tax payable mengalami kenaikan 2.000 dari 2.000 menjadi 4.000. Kemudian untuk utang obligasi ada penurunan sebesar 40.000 dari 150.000 menjadi 110.000. Jadi untuk total kewajiban ada penurunan sebesar 45.000 dari 192.000 menjadi 147.000. Kemudian untuk equity atau modal, jadi untuk common share
untuk Rp1 per value-nya terjadi kenaikan sebesar 160.000 dari 60.000 menjadi 220.000. Kemudian untuk retain earning-nya terjadi kenaikan sebesar 70.000 dari 136.000 menjadi 206.000. Kemudian untuk total equity-nya ada kenaikan sebesar 230.000 dari 196.000 menjadi 426.000. Kemudian masuk ke statement of income untuk tahun yang berakhir di 31 Desember 2012 dalam ribuan rupiah. Jadi untuk penjualannya ada 890.000, HPP atau harga pokok penjualannya 465.000, laba kotornya 425.000, kemudian biaya administrasi dan penjualan 184.000, biaya penyusutan 33.000, biaya bunga 12.000, rugi penjualan peralatan 2.000, loss on exchange difference itu 4.000. Jadi kalau ditotalkan dari biaya administrasi penjualan hingga loss on exchange difference, totalnya ada 235.000. Nah, jadi dari yang telah dihitung tadi dikurangi sehingga didapatkan laba sebelum pajaknya itu sebesar 190.000. Kemudian dikurangi dengan income tax expense-nya sebesar 65.000. Nah, untuk net profit for the year-nya didapatkan setelah dikurangi laba dan income tax-nya jadi 125.000. Kemudian bisa dilihat dari retain earning pada Januari itu ada 136.000 yang bisa kita lihat dari retain earning di tahun 2011. Kemudian ditambahkan ke net profit yang telah dihitung tadi. Jadi totalnya 125.000 tambah 136.000 adalah 261.000. Kemudian untuk cash dividennya itu 55.000. Jadi bisa dilihat untuk retain earning di Desember 31 adalah 206.000 sesuai dengan retain earning yang di tahun 2012. Nah, kemudian dari studi kasus yang tadi ada informasi tambahan yang relevan untuk penyusunan laporan arus kas. Jadi yang pertama, biaya penjualan dan administrasi mencakup amortisasi, beban dibayar di muka sejumlah 2.000, investasi sementara terdiri dari investasi dalam instrumen pasar uang, tanah dijual secara tunai seharga nilai buku, peralatan dengan harga perolehan 166.000 dibeli secara tunai, peralatan dengan harga perolehan 41.000 dan nilai buku 36.000 dijual seharga 34.000 tunai, obligasi ditebus seharga nilai buku secara tunai, saham biasa atau nilai pari Rp1 diterbitkan secara tunai, dividen tunai sejumlah 55.000 dibayar pada tahun 2012, dan yang terakhir beban bunga dibayar tunai. Kita langsung masuk ke metode langsung dari penyusunan laporan arus kas. Jadi di bagian sebelah kiri ini sudah ada laporan arus kas dengan metode langsung. Nah, jadi kita paparkan arus kas aktivitas operasi, investasi, dan arus kasnya. Jadi untuk yang pertama di bagian penerimaan dari pelanggan, ini diambil dari saldo awal piutang dagang sebesar 26.000 dan penjualannya sebesar 890.000 dan kemudian saldo akhir piutang dagang di minus 68.000. Nah, untuk saldo awal tadi kita bisa lihat di bagian yang ini. Saldo awal piutang dagang di akhir tahun 2011 sebesar 26.000 yang akan menjadi saldo awal piutang dagang di 2012. Nah, kemudian untuk saldo akhir di tahun 2012 itu kita mengambil piutang dagang yang di tahun 2012 sebesar 68.000. Nah, untuk penjualannya itu yang 850 tadi kita ambil dari statement of income yang penjualan. Nah, kemudian setelah didapatkan, maka didapatkan hasilnya 848.000.
Kemudian di bagian operasi ini kita mencari untuk pembayaran supplier sebesar 525.930. Nah, jadi untuk pembayaran kas untuk supplier ini kita ambil dari harga pokok penjualan yang ada di bagian stand of income tadi, kemudian ditambah saldo akhir persediaan dan dikurangi saldo awal persediaan. Kemudian ditambah pembelian, kemudian ditambah saldo awal utang dagang dan dikurangi saldo akhir utang dagang. Nah, jadi kalau misalnya kita kembali lagi ke bagian sini, kita bisa lihat dari harga pokok penjualan yang di stand of income itu ada 465.000. Kemudian kita tambahkan saldo akhir dari persediaan yaitu 54.000, kemudian dikurangi dengan saldo persediaan yang di awal tahun, yaitu saldo akhir di tahun 2011 yaitu 0. Kemudian kita tambahkan pembelian tadi sebesar 519.000. Kemudian kita tambahkan utang dagang di akhir tahun 2011 yang menjadi saldo awal di tahun 2012. Kemudian dikurangi dengan utang dagang sebesar 32.670 di akhir tahun 2012. Maka didapatkan hasil dari pembayaran kas untuk pemasoknya itu sebesar 525.930. Kemudian begitu juga untuk pembayaran kas untuk beban penjualan ADM dan pembayaran kas untuk pajak penghasilan. Jadi setelah dihitung arus kas dari aktivitas operasi, dari investasi, dan arus kas, maka didapatkan kenaikan atau penurunan dalam kas dan setara kasnya itu sebesar 23.000. Itu menggunakan metode langsung. Selanjutnya untuk metode tidak langsung, jadi langsung diambil saja dari state of income atau state of financial-nya, jadi langsung ditentukan di dalam laporan arus kas. Jadi untuk aktivitas operasi arus kas, biaya bersihnya itu sebesar 65.000. Untuk arus kas dari aktivitas investasinya sebesar minus 107.000. Dan untuk aktivitas pendanaan sebesar 65.000. Jadi setelah dihitung-hitung, untuk kenaikan atau penurunan kas dan setara kasnya itu sebesar 23.000. Nah, kemudian untuk pengaruh laporan arus kas terhadap keputusan perusahaan. Jadi, untuk berdasarkan aktivitas operasinya, anggaran kas ini meliputi target penerimaan pendapatan tahun yang akan dikeluarkan oleh perusahaan. Sedangkan untuk pengeluaran kas yang digunakan oleh perusahaan, biasanya pimpinan perusahaan menggunakan laporan arus kas sebagai dasar penetapan anggaran pengeluaran tahun yang akan datang. Jadi, berdasarkan aktivitas operasi, manajemen atau pihak perusahaan bisa menentukan untuk tahun depan atau target ke depannya itu penerimaannya biasa sebanyak apa dan pengeluarannya sebanyak apa dari aktivitas operasi tersebut. Kemudian yang kedua, berdasarkan aktivitas investasi. Jadi, keputusan investasi dalam hal ini adalah keputusan yang berkaitan dengan keputusan pembelian aktiva tetap yang diperlukan oleh perusahaan untuk mendukung kegiatan operasional lainnya. Keputusan untuk melakukan pembelian aktiva tetap ini digunakan dari informasi laporan arus kas perusahaan. Jadi misalnya perusahaan dari aktivitas investasi ini bisa tahu perusahaan butuh beli aset apa aja atau aktiva tetap apa aja. Jadi dari informasi itu si perusahaan bisa tahu ke depannya akan membeli aktiva tetap atau aset tetap seperti apa. Kemudian untuk yang terakhir, aktivitas pendanaan. Keputusan pendanaan biasanya berhubungan dengan kenaikan hutang jangka panjang atau hutang jangka pendek. Keputusan ini merupakan otoritas dari direktur utama. Jadi keputusan ini
untuk mengadakan penambahan pendanaan melalui pinjaman jangka panjang yang dilakukan untuk memaksimalkan kapasitas operasional pada perusahaan. Jadi, sekian yang bisa saya jelaskan. Jika ada salah kata, mohon dimaklumi. Dan apabila masih ada yang bingung, bisa dibaca kembali slide-slide sebelumnya. Sekian dan terima kasih.